Halo Baraya Priangan, kembali lagi nih, tentunya dengan membawakan konten-konten yang menarik dan informatif. Maka dari itu Baraya, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Petualangan Anies Baswedan untuk mengumpulkan berbagai dukungan dari masyarakat jelang Pilpres 2024 sudah menjadi rahasia umum. Melalui perjalanan safari politik yang dikemas sebagai kegiatan silaturahmi dan kunjungan itu, Anies telah banyak bergerilya dan berusaha untuk mendapatkan simpati masyarakat. Mungkin beberapa di antaranya ada Baraya juga ya. Ayo ngacung! Nah, Baraya, meski tak sedikit orang yang menilai Anies telah mencuri start kampanye, pria yang diusung Partai Nasdem itu memilih untuk tutup mata dan tetap melanjutkan safari politiknya. Dalam perjalanan safari politik itu pula, Baraya, tak jarang Anies menemui berbagai hambatan lain. Salah satunya adalah penolakan. Misalnya yang terjadi di Tasikmalaya beberapa waktu lalu ini, Baraya. Saat Anies berkunjung ke kota Tasik, sejumlah massa dari Gerakan Priangan Timur untuk Pemilu Damai atau GPTPD melakukan aksi penolakan tepat di dekat pintu masuk Lanut Wiryadinata, kota Tasikmalaya. Dalam orasinya, massa aksi menyebut kalau Anies merupakan bapak politik identitas. Itu karena mereka menilai Anies sering menggunakan politik identitas sebagai salah satu strategi politiknya nih, Baraya. Misalnya dalam perhelatan Pilkada DKI pada tahun 2017 lalu, Anies dinilai telah menjual agama dan ayat untuk mendapatkan dukungan suara dari berbagai pihak. Penolakan Anies dalam perjalanan safari politik tak berhenti sampai di sana, Baraya. Beberapa waktu lalu, Anies yang dijadwalkan akan melaksanakan kunjungan ke Aceh menemui berbagai kesulitan, baik itu penolakan, sampai kesulitan untuk mengurus perizinan tempat di Taman Sultanah Safiatuddin yang akan dijadikan sebagai tempat kunjungan Anies. Bahkan Baraya, kabar tak sedap lain sempat menyeruak. Berdasarkan sejumlah informasi yang dihimpun, dua tempat yang menjadi lokasi kunjungan Anies, yakni kantor DPW Nasdem dan lapangan bola kaki Desa Panggo, sempat dilempari kaos kaki dan telur busuk oleh orang tak dikenal. Namun, lagi-lagi, itu tak menghentikan langkah Anies untuk bersafari politik. Buktinya, ia tetap berangkat ke Banda Aceh pada Jumat 2 Desember lalu dan tetap disambut oleh ratusan pendukungnya. Nah, setelah membahas perjalanan Anies dalam melakukan safari politik, sekarang waktunya kita bahas poin utama dari konten ini, Baraya. Itu adalah elektabilitas sosok Anies menjelang Pilpres 2024. Baraya, tahukah kalian meskipun Anies jor-joran melakukan safari politik ke sana-sini, elektabilitas Anies justru malah turun. Hal itu bisa dilihat dari sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada Desember lalu. Patut diingat sebelumnya, Baraya, survei ini dilaksanakan dengan metode multistage random sampling kepada 1.220 orang yang ada di seluruh provinsi dan mempunyai margin of error sekitar 2,9%. Nah, Baraya, sini, coba lihat ini. Berdasarkan hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan turun sebanyak 3,9%. Padahal, sebelumnya di bulan November lalu, elektabilitas Anies sudah berada di angka yang cukup baik, yakni 32,2% loh, Baraya. Di mana pada saat itu, Anies berbeda tipis dengan elektabilitas Ganjar yang ada di angka 33,9%. Kini dengan nilai Anies sebesar 28,3% ditambah elektabilitas Ganjar Pranowo yang semakin melejit dan berada di angka 35,1%, selisih di antara keduanya justru malah terpaut cukup jauh, yakni sampai 7,5%.
Lalu bagaimana dengan nama Prabowo Subianto yang pada bulan November lalu elektabilitasnya hanya 23,9% dan berhasil ditinggalkan jauh oleh Anies dengan nilai elektabilitas sebesar 32,2%. Jawabannya masih tetap di bawah Anies. Namun kendati begitu, tren elektabilitas Prabowo justru meningkat pada bulan Desember 2022. Dari semula 23,9%, sekarang naik menjadi 26,7%. Dan berbeda tipis dengan elektabilitas Anies saat ini. Nah, Baraya, masih berdasar pada hasil survei ini, ternyata elektabilitas Anies ada hubungannya dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden, dalam hal ini Joko Widodo. Dalam survei itu terlihat semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, maka elektabilitas Anies kian menurun. Hal ini justru berbanding terbalik dengan elektabilitas Ganjar Pranowo, Baraya. Kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden naik, maka elektabilitas Ganjar pun ikut naik. Nggak percaya? Mari lihat ini. Dalam grafik ini, jelas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden di bulan November mengalami penurunan. Dari semula 70,5% menjadi 66,2%. Begitu pula dengan elektabilitas Ganjar, dari semula 35,1% turun jadi 33,9%. Pada yang sama pula, elektabilitas Anies Baswedan justru menunjukkan peningkatan dari 26,6% menjadi 32,2%. Sedangkan di bulan Desember, capaian tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden naik dari semula 66,2% menjadi 71,3%. Capaian itu berbanding lurus dengan nilai elektabilitas Ganjar yang ikut meningkat. Dari semula 33,9% naik menjadi 35,1%. Sedangkan Anies jawabannya sudah jelas, turun menjadi 28,3%. Lantas kenapa bisa seperti itu ya? Mungkin ini karena Ganjar merupakan salah satu irisan dari partai yang sama dengan Joko Widodo. Sedangkan ketika tren Presiden turun, tetapi elektabilitas Anies naik, bisa saja karena Anies merupakan sosok yang dianggap antitesis Jokowi. Nah, Baraya, begitulah kira-kira. Sepertinya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten yang kita sajikan. Sampai jumpa, Baraya!